Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Pertarungan sesungguhnya akhirnya dimulai. Otsutsuki tertinggi berdiri dengan tenang di tengah-tengah mereka semua, lalu dengan suara datar namun tegas, ia berkata, "Bagus, kalau kalian semua memang punya kekuatan tersembunyi, keluarkan saja sekarang. Serang aku sesuka hati kalian. Aku penasaran, apakah serangan kalian akan terasa gatal di kulitku atau malah benar-benar bisa melukai tubuhku." Ucapannya terdengar mengejek, tapi ia jelas serius. Mendengar tantangan itu, Boruto langsung mengaktifkan Jogan miliknya hingga ke tahap keempat, level paling tinggi yang bisa dia capai. Seluruh tubuh Boruto kini bersinar dilapisi cakra tebal, wajahnya pun berubah serius, tidak menunjukkan senyum sedikit pun. Di sisi lain, Rikudo Sennin terlihat memodifikasi kekuatan Rinnegan miliknya. Kini, kedua matanya berubah menjadi Rinnegan Tomoe. Sasuke juga tidak mau kalah. Ia mulai menutupi tubuhnya dengan lapisan cakra seperti armor, sebuah kekuatan baru yang belum pernah ia gunakan sebelumnya. Satu Rinnegan milik Sasuke bahkan berubah menjadi warna biru terang, sebuah rahasia kekuatan yang selama ini ia simpan dalam diam. Minato, Hokage keempat, juga mulai mengakses kekuatan Sage modenya secara penuh. Pupil dan kelopak matanya berubah bentuk, menandakan dia menggunakan energi alam dalam jumlah besar. Madara dan Nagato pun tidak tinggal diam. Keduanya langsung mengaktifkan kekuatan tersembunyi yang selama ini mereka tahan. Tiba-tiba Kawaki muncul dari atas dan mendarat di samping Boruto. Sambil berdiri tegak, Kawaki berkata, "Jadi kalian semua sudah memilih untuk menggunakan kekuatan terkuat kalian, ya? Kalau begitu, aku juga tidak akan menahan diri. Aku akan memakai kekuatan dari ayam Momoshiki ke tingkat tertinggi." Boruto menatapnya sebentar lalu menjawab, "Iya, kita akan mengepung Otsutsuki tertinggi dari segala arah. Jangan beri dia celah sedikit pun. Serang terus-menerus." Kawaki kemudian menatap sekeliling dan berkata lagi, "Paman Sasuke, Rinnegan milikmu tampak berbeda. Hokage keempat, kekuatan Sage mode Myu terasa jauh lebih besar dari sebelumnya. Dan Rikudo Sennin, Madara, kekuatan kalian sekarang terasa jauh lebih kuat. Tapi, kenapa aku tidak melihat Nana Daime, Naruto, menggunakan kekuatan tersembunyi dari Kurama? Apa kau sedang menyembunyikan sesuatu, Naruto?" Naruto menjawab dengan tenang, "Bukan begitu. Aku akan mengaktifkannya sekarang." Namun sebelum ia sempat melanjutkan, terdengar suara Kashin Koji menyusup ke telinga mereka melalui jutsu sensor milik Ino. Suara itu berkata, "Naruto Uzumaki, kau pengecualian. Aku sudah melihat masa depan. Kumohon jangan aktifkan kekuatan tersembunyimu. Jika kau melakukannya, maka Kurama akan mati untuk yang kedua kalinya. Untuk saat ini, cukup gunakan mode Rikudo dan Kurama seperti biasanya." Naruto menghela napas panjang dan menjawab pelan, "Sial, semua orang sudah menggunakan kekuatan terpendamnya. Tapi aku satu-satunya yang tidak boleh. Padahal aku hanya ingin membantu lebih banyak." Kashin Koji langsung menimpali, "Tahan keinginanmu itu. Kekuatan Kurama yang tersembunyi jauh lebih berbahaya dari Baryon mode. Kalau kau memaksakan diri, kau bukan hanya akan kehilangan Kurama, tapi juga nyawamu sendiri. Kau dibutuhkan untuk skenario terburuk nanti. Bayangkan jika kau memakainya sekarang lalu gagal membunuh Otsutsuki tertinggi. Kau mati, Kurama mati, lalu apa yang terjadi pada yang lain? Tanpa kau, kekuatan Boruto dan Sasuke saja mungkin tidak cukup. Aku benar-benar serius kali ini, Naruto. Jangan gunakan kekuatan itu dulu." Setelah mendengar penjelasan itu, Naruto menutup matanya dan masuk ke alam bawah sadar, menemui Kurama. Dengan suara pelan, ia berkata, "Kurama, sepertinya kita harus menundanya." Kurama menatap Naruto sambil tersenyum kecil, lalu meneteskan air mata. "Tidak apa-apa, Naruto. Kita ikuti saja kata Kashin Koji. Dia lebih tahu tentang masa depan. Untuk saat ini, aku akan maksimalkan mode Kurama dan Rikudo supaya kau tetap bisa bertarung dengan kuat." Naruto lalu bertanya dengan lembut, "Kenapa kau menangis? Apa kau sedang mengingat sesuatu?" Kurama menjawab, "Aku hanya ingin menebus semuanya. Masa lalu, semua kesalahanku. Aku juga tidak bisa diam melihat saudara-saudaraku, para Biju, masih terperangkap di pohon Shinju. Aku ingin membebaskan mereka." Naruto mendengar itu dan menahan air matanya. Ia lalu mulai memutar cakra Kurama di tubuhnya, menggabungkannya dengan mode Sage Gunung Myoboku.
Matanya berubah lagi, kini menunjukkan bahwa ia siap bertarung meski tidak menggunakan kekuatan terlarang tersebut. Saat semua orang telah mengeluarkan kekuatan tersembunyinya masing-masing, pertarungan besar pun akan dimulai. Otsutsuki tertinggi yang memperhatikan dari kejauhan berkata sambil tersenyum sinis, "Sungguh disayangkan. Padahal aku sangat menunggu kekuatan darimu, Naruto Uzumaki. Tapi tampaknya Kashin Koji sudah mengubah masa depan. Ya sudah, tak apa, tunjukkan saja semua yang kalian punya. Serang aku sepuas kalian. Aku ingin tahu apakah cerita tentang kekuatan para shinobi itu nyata atau hanya bualan." Otsutsuki tertinggi lalu tertawa keras sambil mengangkat tangannya ke langit. Naruto berpikir dalam hati, bagaimana bisa dia tahu soal Kashin Koji? Padahal hanya kami yang mendengarnya. Dia benar-benar makhluk tingkat dewa. Tawa Otsutsuki tertinggi itu semakin keras, dan angin pun berputar liar. Hujan mulai turun deras. Petir menyambar langit. Minato yang melihat itu berkomentar pelan, hanya dari tawanya saja, langit bisa berubah seperti ini. Dia sangat mengerikan. Tiba-tiba, Otsutsuki tertinggi mengangkat kedua tangannya ke atas, lalu menurunkannya dengan cepat. Dalam sekejap, berbagai jutsu muncul tanpa henti. Rasengan, Raiton, Futon, Jinton, semuanya keluar sekaligus dan menghantam dari segala arah. Ia berkata lagi dengan nada santai, "Cepatlah, keluarkan semua kekuatan kalian. Aku ingin melihatnya." Madara yang menyaksikan semua itu dengan mata terbuka lebar berbisik, tidak mungkin dia bisa menguasai semua jenis jutsu, bahkan Rasengan. Ini bukan sekadar pengetahuan, dia benar-benar bisa meniru segalanya. Sasuke lalu melesat ke arah depan, mengarahkan dua rinnegannya pada Otsutsuki tertinggi. Boruto melesat dari arah belakang. Kawaki menyerang dari sisi kanan. Naruto dan Minato bergerak dari kiri. Nagato mengejar dari arah Sasuke. Rikudo Sennin mendarat di sisi Boruto. Madara pun menyusul dan berdiri di sisi Kawaki. Formasi pun terbentuk. Mereka mengepung Otsutsuki tertinggi dari segala arah dalam posisi melingkar, bersiap memulai serangan besar yang akan menentukan segalanya. Sasuke tiba-tiba mengubah warna rinnegan miliknya menjadi kuning. Perubahan itu langsung berdampak besar. Segel yang sebelumnya dibuat oleh Otsutsuki tertinggi langsung hancur dan lenyap tanpa sisa. Akibatnya, portal dimensi yang sebelumnya tertutup kini bisa digunakan kembali. Rupanya, salah satu kekuatan tersembunyi dari rinnegan Sasuke adalah kemampuannya untuk menghancurkan segel milik Otsutsuki tertinggi. Setelah itu, tanpa membuang waktu, Sasuke mulai bergerak cepat ke arah Otsutsuki tertinggi sambil menciptakan banyak Chidori Nagashi dari tangannya. Dalam gerakannya, ia berseru, "Hokage keempat. Sebaiknya kau perbanyak kunai Hiraisin dan sebarkan ke seluruh tempat yang bisa dijangkau. Saat ini, kita sudah bisa menggunakan jutsu ruang dan waktu sepenuhnya." Mendengar perintah itu, Minato langsung bergerak. Ia bekerja sama dengan Boruto untuk melemparkan kunai Hiraisin ke berbagai arah sebagai tanda pengaman. Tujuannya jelas, agar mereka bisa segera berpindah tempat dan menghindari serangan jika ada bahaya mendadak. Setelah kunai tersebar, Minato dan Boruto mulai menandai tubuh Naruto, Madara, Rikudo Sennin, Nagato, dan Kawaki dengan segel formula Hiraisin. Cara ini dilakukan agar Boruto dan Minato bisa membantu melindungi semua orang dengan teleportasi jika dibutuhkan. Setelah segel diberikan ke setiap orang, Boruto langsung melesat ke arah Sasuke. Ia sudah bersiap untuk menggunakan ke-15 kekuatan tersembunyi dari Jogan tahap 4 secara beruntun. Namun tiba-tiba, Otsutsuki tertinggi mengecilkan tubuhnya dan muncul di belakang Boruto tanpa suara. Ia bersiap menyerang dengan Gudo Udama yang dilapisi cakra Shinjutsu. Dalam situasi genting itu, Boruto bereaksi cepat. Ia menggunakan teknik mirip milik Madara, menghilang seperti dalam mode limbo, sebuah kekuatan yang selama ini jarang ia gunakan. Boruto kemudian muncul di atas kepala Otsutsuki tertinggi dan memukul ubun-ubunnya dengan keras. Serangan itu membuat musuh jatuh ke tanah. Saat Otsutsuki tertinggi terjatuh, Rikudo Sennin muncul dari sisi kirinya. Di waktu yang sama, Sasuke muncul dari sisi kanan dan mengubah warna rinnegannya menjadi merah. Kedua rinnegan, milik Sasuke dan Hagoromo, tiba-tiba tersinkronisasi. Kekuatan keduanya menciptakan segel baru yang berbeda dari Chibaku Tensei biasa. Jika Chibaku Tensei hanya terdiri dari tanah yang terangkat dengan gaya gravitasi, maka segel baru ini terbentuk dari berbagai elemen, tanah, kayu, mokuton, dan kekei genkai lainnya. Semua unsur ini terangkat ke langit dan membentuk segel yang kompleks.
Otsutsuki tertinggi pun akhirnya terserap ke dalam segel tersebut dan tertumpuk seperti dalam Chibaku Tensei. Melihat hal itu, Rikudo Sennin berkata, "Aku tidak menyangka Rinnegan kita bisa saling terhubung seperti ini." Sasuke menjawab dengan serius, "Aku juga baru sadar. Mungkin kita bisa menggabungkan kekuatan ini dengan Jogan milik Boruto. Siapa tahu ada kekuatan baru yang bisa muncul dari perpaduan itu." Boruto yang mendengar ide tersebut langsung menanggapi, "Aku rasa bukan hanya Rinnegan kalian. Kita juga bisa mencoba menggabungkannya dengan Rinnegan milik Madara dan Nagato. Kalau semua dojutsu ini tersinkronisasi, aku yakin akan muncul kekuatan yang lebih besar lagi." Madara yang mendengar itu sempat terdiam, lalu berkata, "Kedengarannya memang aneh. Tapi mungkin saja berhasil. Kalau gabungan ini benar-benar menghasilkan kekuatan besar, aku berharap Naruto dan Kawaki bisa menjadi penentu akhir serangan pada Otsutsuki tertinggi." Beberapa saat kemudian, Otsutsuki tertinggi terlihat benar-benar masuk ke dalam segel yang terus menyerap elemen dari atas langit. Ia tertutup dan wujudnya tak terlihat lagi. Boruto dan yang lainnya lalu berkumpul di tanah, membentuk formasi melingkar. Boruto mulai memfokuskan Jogan tahap 4 miliknya, menghubungkannya dengan Rinnegan milik Sasuke, Hagoromo, Madara, dan Nagato. Ketika sinkronisasi berhasil, kekuatan baru langsung muncul. Cakra besar membentang mengelilingi mereka, panjangnya mencapai puluhan meter. Bentangan cakra ini tampak mirip dengan teknik Kinrin Tensei Baku milik Toneri, tetapi memiliki efek yang berbeda. Cakra tersebut dapat melumpuhkan kemampuan regenerasi dan juga mempercepat penuaan target. Melihat kekuatan itu, Otsutsuki tertinggi yang masih berada dalam segel berkata, "Jadi begitu, dengan menyatukan dojutsu, kalian bisa menciptakan kekuatan seperti ini. Menarik sekali, aku penasaran apa yang terjadi jika aku terkena serangan itu." Namun tiba-tiba, ia menggunakan dojutsunya untuk menukar posisi tubuhnya dengan Kawaki. Akibatnya, Kawaki kini berada dalam segel panas yang berisi lava. Lava panas itu mulai membasahi tubuh Kawaki dan membuatnya kesakitan. Otsutsuki tertinggi juga menambahkan Kekkei Genkai untuk memperkuat segel, agar tidak mudah dihancurkan. Kawaki kini benar-benar terjebak dalam kondisi sulit. Boruto yang melihat kejadian itu langsung mengerutkan kening. Sasuke mencoba menenangkan, "Tenang, Boruto. Kawaki itu kuat. Dia pasti bisa bertahan dan mengatasinya." Tak lama kemudian, seluruh dojutsu milik mereka benar-benar tersinkronisasi penuh dengan Jogan tahap 4 milik Boruto. Cakra besar kembali menyelimuti medan pertempuran. Energi ini memiliki efek luar biasa, dan kali ini serangan mereka benar-benar mulai mendominasi. Otsutsuki tertinggi yang melihat semua itu lalu melebarkan kedua tangannya ke samping. Ia menciptakan bentangan cakra yang hampir serupa dengan milik Boruto dan timnya. Sasuke melihat itu dan berkata, "Apa dia benar-benar bisa meniru serangan sebesar ini?" Bentangan cakra dari kedua sisi akhirnya saling bertabrakan di udara. Putaran dari kedua energi tersebut mengarah searah jarum jam, menciptakan ledakan besar yang mengguncang langit. Akibat benturan itu, sebagian cakra pecah dan jatuh ke tanah. Salah satu serangan cakra bahkan memotong tangan Otsutsuki tertinggi hingga terputus. Setelah itu, Boruto berusaha melindungi semua orang dengan menciptakan segel perlindungan. Namun serangan dari langit masih terus datang, menembus segel yang telah dibuat. Akhirnya, Boruto menggunakan Hiraishin untuk membawa semua orang ke tempat yang lebih aman dan jauh dari serangan. Setelah semuanya selamat, Boruto berkata, "Ya, ini bagus. Setidaknya tangan Otsutsuki itu sudah terputus." Sasuke menanggapi, "Gabungan dojutsu kita tadi telah menciptakan kekuatan terbesar yang pernah ada. Tapi aku masih sulit percaya kalau dia bisa meniru serangan kita dengan mudah. Padahal kalau dia tidak bisa menirunya, dia pasti sudah terluka parah." Boruto mengangguk dan menjawab, "Iya, ternyata sinkronisasi antara Jogan dan Rinnegan bisa menghasilkan serangan yang luar biasa. Tapi aku juga yakin, masih ada kekuatan lain yang bisa kita munculkan dari perpaduan ini. Mungkin bukan hanya cakra beam seperti tadi, tapi sesuatu yang lebih kuat." Naruto lalu ikut memberi pendapat, "Aku rasa itu benar. Tapi satu hal yang perlu kita ingat, Otsutsuki tertinggi ini mampu meniru semua jenis jutsu, termasuk ninjutsu dan shinjutsu. Jadi apapun yang kita ciptakan, dia bisa menirukannya." Boruto bertanya, "Kalau begitu, bagaimana caranya supaya serangan kita tidak bisa dia tiru?" Naruto menjawab dengan serius, "Ayah pikir kita harus mengecohnya. Boruto, kau harus menggunakan 15 kekuatan tersembunyi dari Jogan milikmu secara tersembunyi. Gunakan dari arah yang tidak bisa dia lihat atau prediksi.
Jika dia tidak sempat melihat atau memahami bentuk kekuatannya, maka dia tidak akan bisa menirunya. Sasuke menatap serius ke arah Naruto dan berkata, "Kalau itu saran dari ayahmu, berarti beberapa dari kita harus bergerak dari jarak dekat. Kita harus mendesaknya secara langsung, entah itu dengan taijutsu, serangan cepat, atau strategi lain yang bisa membuatnya kewalahan." Mendengar itu, Naruto mengangguk dan membalas, "Tepat sekali. Kekuatan hasil sinkronisasi antara Jogan dan Rinnegan hanya akan efektif kalau kita gunakan dari arah yang tidak dia duga. Kita harus menyerangnya sebelum dia sempat meniru kekuatan kita. Kalau dia tidak sempat mengamati cara kerja kekuatan itu, dia tidak akan bisa menyalinnya." Sementara mereka membahas strategi, suasana di lokasi lain sedang panas. Fokus berpindah ke Orochimaru dan Itachi yang baru saja tiba di medan pertempuran. Mereka berada jauh dari posisi Naruto dan yang lainnya. Saat tiba, Orochimaru langsung melihat ke arah pertarungan antara Himawari melawan Code dan Delta. Area di sekeliling mereka sudah porak-poranda. Banyak sabuk hitam melingkari lokasi itu, dan hutan di sekitar pun terbakar akibat laser penghancur milik Delta. Tiba-tiba, Code masuk ke dalam sabuk hitam dan muncul di belakang Himawari. Ia memanjangkan cakarnya dan bersiap menyerang dari belakang. Namun tepat sebelum serangan itu mengenainya, Itachi muncul secara tiba-tiba dan menebas tangan Code menggunakan pedang Totsuka. Tangan Code pun terputus dan jatuh ke tanah. Himawari yang merasakan serangan dari belakang langsung menoleh dan melihat Code. Ia pun segera mengakses kekuatan Kaguya, dan menghantam Code dengan pukulan cakra besar yang membuat tubuh Code terpental jauh dan membentur tanah dengan keras. Melihat itu, Himawari segera mengejar Code untuk memastikan serangannya berhasil. Namun Delta muncul dari atas dengan kakinya yang berubah menjadi laser. Laser besar itu diarahkan langsung ke kepala Himawari. Dalam sekejap, Itachi melindunginya dengan memanggil tameng cermin nyata, sehingga serangan Delta berhasil ditahan. Melihat kesempatan itu, Orochimaru memanjangkan tangannya dan melilit tubuh Delta. Ia menariknya kuat-kuat agar bisa dibanting ke tanah. Tapi saat itu juga, Code muncul dari dekat kaki Orochimaru dan menyerangnya dengan teknik Tomogoroshi no Haikotsu. Orochimaru dengan cepat bereaksi. Ia mengubah tubuhnya menjadi pecahan ular besar, sehingga serangan dari Code gagal mengenainya. Setelah itu, Orochimaru mundur sambil membawa Itachi dan Himawari menjauh dari pertempuran. Di saat yang sama, Mitsuki muncul dari belakang dan menghantam Code dengan teknik Raiton Hebi Mikasuchi. Serangan itu menyambar dengan cepat, tapi Code berhasil menyerapnya menggunakan karma putih. Ia kemudian melesatkan kembali Tomogoroshi no Haikotsu dan memasukkannya ke dalam sabuk hitam miliknya. Tomogoroshi no Haikotsu itu tiba-tiba keluar dari sabuk hitam lain yang berada di samping Mitsuki, siap untuk menusuknya. Namun Mitsuki dengan gesit melompat ke depan dan mendarat di samping Orochimaru. Orochimaru menggerutu, sabuk hitam ini sangat menyulitkan. Ia bisa memindahkan serangan dari arah manapun. Mitsuki menambahkan, dia sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan tangan yang terpotong tadi sudah tumbuh kembali dengan cepat. Code berdiri tegak dengan jubahnya yang tertiup angin. Dengan suara yakin, ia berkata, "Bagus kalau kalian sadar. Aku sekarang sudah jauh lebih kuat. Kekuatanku nyaris setara Kawaki. Hanya tinggal sedikit lagi, mungkin 10%, dan aku bisa melampauinya. Kalau itu sudah terjadi, maka langkah selanjutnya adalah melampaui Boruto dan semuanya." Mendengar itu, Orochimaru tertawa kecil dan menjawab, "Jangan terlalu berhayal tinggi. Menyamai Boruto hanyalah angan kosong. Kau tidak akan sanggup menghadapinya." Code membalas dengan nada tajam, "Aku tahu, jika sekarang aku bertemu Boruto, aku mungkin akan mati. Tapi itu tidak akan terjadi. Otsutsuki tertinggi tidak akan membiarkanku mati begitu saja. Aku akan memakan buah cakra dari planet ini, dan menjadi dewa Otsutsuki tertinggi. Aku akan melanjutkan tujuan Ishiki Otsutsuki." Mitsuki menjawab dengan sinis, "Aku tidak habis pikir. Kenapa kau begitu mengagumi makhluk sekelas Ishiki Otsutsuki? Padahal dia itu tidak lebih dari makhluk rendahan." Wajah Code langsung berubah marah. Ia berkata dengan geram, "Jangan pernah menghina Ishiki. Dia inspirasiku. Sekali lagi kau katakan itu, aku akan menghabisimu." Tapi Mitsuki tetap santai dan berkata lagi, "Aneh saja, ada orang yang bisa mengagumi makhluk serendahan itu." Amarah Code langsung memuncak. Ia memasukkan tangannya ke dalam sabuk hitam di dekat kakinya. Tangan Code lalu muncul dari sabuk hitam di dekat kaki Mitsuki dan menarik tubuhnya.
Dalam sekejap, Mitsuki terlempar ke samping Code. Dengan cepat, Code menusuk dada Mitsuki dan langsung meledakkan bom cakra dari karma putihnya. Ledakan itu menghantam keras, membuat Mitsuki terpental dan kehilangan kedua tangannya. Melihat Mitsuki dalam keadaan lemah, Code kembali menyerang dengan Tomogoroshi no Haikotsu. Namun Orochimaru mengulurkan tangannya, memunculkan ular, dan menarik tubuh Mitsuki agar menjauhi bahaya. Sementara itu, Kaguya yang melihat situasi tersebut berkata kepada Himawari, "Himawari, tolong sampaikan pada Orochimaru dan Itachi. Sepertinya Code dan Delta sudah menerima kekuatan dari Otsutsuki tertinggi. Aku yakin dia telah membagikan cakra Shinjutsu dalam jumlah besar kepada mereka." Himawari terkejut dan bertanya, "Kalau begitu, apakah kau bisa merasakan sesuatu dari tubuh Code?" Kaguya mengangguk, "Tentu. Ada aura gelap dan mengerikan dari tubuhnya. Tidak salah lagi, itu berasal dari Otsutsuki tertinggi yang sedang dilawan oleh Boruto. Dan satu hal penting lagi, aku ingin beritahu padamu. Rival dari ayah Momoshiki yang selama ini ada di dalam Jogan Boruto, ternyata dia bukan sosok baik. Aku baru menyadarinya setelah kejadian sebelumnya. Sebaiknya kau segera buat bunshin dan beritahu ayahmu serta Sasuke. Tapi untuk saat ini, jangan beritahu Boruto dulu soal ini." Himawari makin bingung dan bertanya, "Tunggu, apa maksudmu?" Selama ini dia selalu membantu Boruto dan aliansi. Bagaimana bisa dia adalah orang jahat? Kaguya menjawab dengan tenang, "Otsutsuki tertinggi memiliki akses komunikasi dengan rival ayah Momoshiki itu. Aku mendeteksi sinyal komunikasi mereka belum lama ini." Himawari lalu bertanya lagi, "Kenapa mereka bisa berkomunikasi? Apa yang sebenarnya sedang mereka rencanakan? Apa mungkin rival ayah Momoshiki bisa keluar dari Jogan kakakku?" Kaguya menanggapi, "Aku masih menyelidikinya. Tapi ada kemungkinan besar mereka sedang menyusun rencana berbahaya." Himawari pun menatap Kaguya dengan serius, "Kalau begitu, bagaimana denganmu? Apa kau juga sedang menyembunyikan sesuatu? Jangan-jangan kau juga berniat jahat terhadap kami? Katakan yang jujur sekarang juga." Kaguya tersenyum kecil dan menjawab, "Himawari, kau tidak perlu cemas. Aku tidak berniat jahat. Aku ada di pihak kalian, pihak planet bumi. Aku sudah tidak diterima lagi di klan Otsutsuki sejak aku memakan buah cakra di masa lalu. Aku memiliki tujuanku sendiri, untuk melindungi dunia ini." Himawari menatapnya dan berkata pelan, "Kalau begitu, aku akan mempercayaimu. Aku sudah menganggapmu seperti ibuku sendiri. Tapi ingat, kita sama-sama perempuan. Tolong jaga kepercayaan ini, jangan sampai kau hancurkan." Kaguya menjawab dengan tulus, "Aku akan menjaganya, Hima. Aku sudah tidak punya tempat di klan lamaku, jadi sekarang tujuanku hanya satu, menjaga dunia ini dari kehancuran." Lalu adegan berpindah saat Obito akhirnya benar-benar terkena serangan langsung dari Dewa Otsutsuki tertinggi. Tubuhnya perlahan mulai berubah menjadi abu. Ini adalah takdir yang pahit yang tidak bisa dihindari. Sarada yang berada sangat dekat dengannya langsung terdiam, dan tanpa bisa dikendalikan, air mata mulai mengalir dari matanya. Ia tidak pernah menyangka akan melihat seorang shinobi seperti Obito mati dengan cara seperti ini. Dengan suara bergetar, Sarada berkata, "Paman Obito, kenapa harus seperti ini? Kenapa kau harus pergi sekarang?" Obito yang wajahnya mulai memudar menjadi abu masih sempat membuka mata dan menatap Sarada. Ia berkata pelan, "Sarada, kenapa kau menangis? Tidak perlu menangis untuk seorang shinobi yang mati karena berjuang. Menangisi kematian seorang pejuang seperti aku itu hanya akan menjadi sebuah penghinaan bagi jalan hidup seorang ninja." Sarada cepat menjawab dengan suara terbata, "Bukan begitu maksudku. Aku tidak menangis karena aku mengasihanimu. Aku menangis karena aku tidak bisa menerima kenyataan harus kehilanganmu. Aku belum siap untuk melihatmu pergi." Obito tersenyum meski tubuhnya semakin melemah. Ia menatap Sarada dengan lembut dan berkata, "Sudahlah, ini bukan sesuatu yang perlu kau sesali. Aku sudah membuat banyak kesalahan besar di masa lalu, menyakiti banyak orang, dan menyebabkan begitu banyak penderitaan. Mungkin inilah caraku untuk menebus semua dosa yang pernah aku buat." Sarada terdiam, air matanya terus mengalir tanpa henti. Ia menundukkan kepala karena merasa tidak sanggup melihat Obito seperti ini. Obito kemudian berkata lagi dengan suara yang makin lemah, "Tubuhku sudah tidak bisa bertahan lama. Serangan Tomogoroshi no Haikotsu milik Dewa Otsutsuki tertinggi ini, jauh lebih mematikan daripada teknik milik Kaguya.
Proses perubahan tubuhku menjadi abu terjadi sangat cepat. Karena itu, sebelum aku benar-benar hancur, aku ingin memberikan sesuatu padamu. Kedua mata ini, aku ingin kau memilikinya, Sarada. Sarada mengangkat wajahnya dengan ekspresi bingung. Apa? Aku? Tapi, kenapa aku? Apa aku pantas menerima itu? Tanyanya dengan suara ragu. Obito menjelaskan dengan tenang, sebenarnya aku ingin memberikan kedua mata ini kepada Kakashi. Dia adalah sahabat terbaikku, orang yang selalu berdiri di sisiku, bahkan setelah semua yang aku lakukan. Tapi Kakashi saat ini terjebak di dimensi Momoshiki. Tidak ada waktu bagiku untuk menunggunya kembali. Jadi, aku percayakan ini padamu, Sarada. Kau adalah satu-satunya wanita penerus Uchiha. Jagalah mata ini dan gunakan dengan baik. Dengan tangan yang mulai kehilangan bentuk, Obito perlahan mencongkel kedua matanya sendiri dan menyerahkannya kepada Sarada. Pasangkan mata ini. Jika kau memasangnya, dojutsu milikmu akan berevolusi menjadi bentuk Eternal Mangekyo yang jauh lebih kuat. Mata ini memiliki kekuatan Rudo, dan jika kau memilikinya, maka kekuatan itu akan ikut mengalir dalam tubuhmu. Sarada menerima kedua mata itu dengan tangan yang gemetar. Ia menatap mata itu dengan rasa berat dan tak percaya bahwa semua ini benar-benar terjadi. Obito kemudian berkata lagi, sekarang pegang kedua tanganku. Sarada menuruti permintaan itu dan menggenggam kedua tangan Obito. Saat tangan mereka bersentuhan, energi besar berpindah dari tubuh Obito ke dalam tubuh Sarada. Bahkan Gudodama milik Obito ikut berpindah dan mengelilingi tubuh Sarada. Ia terkejut, tubuhnya bergetar saat merasakan kekuatan besar itu masuk. Kekuatan ini begitu besar, jadi ini rasanya kekuatan Rudo, ucap Sarada dengan nada kaget dan kagum. Obito yang tubuhnya mulai hilang sepenuhnya berkata lirih, tugasku sudah selesai. Aku sudah tidak punya kekuatan lagi. Tetaplah bertarung, dan lindungi Boruto. Bantu dia menyelamatkan dunia shinobi bersama Nana Daime dan semua rekan kalian. Sarada, sekali lagi terima kasih. Tubuh Obito perlahan hancur, bagian perutnya bahkan sudah tak berbentuk. Di detik terakhir hidupnya, ia masih sempat berkata, Sarada, tolong sampaikan kepada Naruto, Sasuke, dan Kakashi, tetaplah hidup, dan lindungi planet ini dari ancaman Otsutsuki. Dan jika Tuan Rikudo berhasil kembali, sampaikan permintaan maafku padanya. Sarada mengangguk dengan penuh haru dan menjawab, aku akan sampaikan semuanya. Aku berjanji. Tak lama kemudian, tubuh Obito jatuh dan berubah menjadi abu sepenuhnya. Sarada menunduk, menatap tumpukan abu yang tersisa. Ia berkata pelan, kau sungguh orang yang hebat, Paman. Ketulusanmu untuk berubah, benar-benar terasa. Aku janji, dengan kekuatan yang kau berikan, aku akan melindungi bumi ini dari semua ancaman. Sarada lalu menoleh ke arah Boruto yang sedang bertarung dengan kloningan ayah Momoshiki. Bunshin Boruto terlihat terdesak sambil berkata, aku tidak menyangka Paman Obito akan berakhir seperti ini. Sarada langsung berteriak, Boruto! Apa rencanamu sekarang? Kita tidak bisa biarkan ini semua berakhir sia-sia. Bunshin Boruto menjawab cepat, kau sudah punya kekuatan dari Paman Obito, kan? Kalau begitu, segera keluarkan kloningan ayah Momoshiki dari dimensi Kamui. Sekarang. Sarada segera menggerakkan Gudodama miliknya, mengikat kloningan ayah Momoshiki dan menyeretnya keluar bersama Bunshin Boruto. Mereka akhirnya muncul di tempat Boruto asli. Toneri yang melihat mereka langsung berkata, tunggu, bukankah itu kloningan ayah Momoshiki? Sejak kapan dia bisa masuk ke dimensi Kamui? Sarada menjelaskan, dia menyembunyikan kloningannya, lalu masuk ke dalam portal dimensi dan menyerang dari sana. Ayah Momoshiki menatap kloningannya dan berkata, gagal ya? Tidak apa-apa. Yang penting aku sudah menghancurkan Obito. Sekarang aku harus menyerap kembali kloninganku sebelum cakraku terkuras. Diperlihatkan ayah Momoshiki menyerap kloningannya hingga menyatu kembali. Boruto yang melihat itu hanya terdiam, ekspresinya berubah menjadi sangat marah. Toneri, aku tidak bisa memaafkan ini. Paman Obito dia mati, kata Boruto. Toneri terkejut, apa? Dia mati? Apa yang terjadi padanya? Sarada menjawab, ketika kami masuk ke dimensi Kamui, kloningan ayah Momoshiki muncul dan langsung menancapkan Tomogoroshi no Haikotsu ke tubuh Obito. Aku pun tak menyangka dia akan mati secepat itu. Toneri menanggapi,
Pantas saja kau tiba-tiba memiliki Gudodama, jadi dia benar-benar mengorbankan diri demi menyelamatkan kalian. Ini sungguh menyebalkan. Boruto, yang wajahnya semakin serius, hanya berjalan perlahan ke arah ayah Momoshiki dengan tatapan penuh kemarahan. Toneri berusaha menghentikannya. Hei, Boruto. Apa yang kau rencanakan? Sarada juga ikut panik. Boruto. Jawab kami. Apa yang ingin kau lakukan? Kami bisa membantumu. Tapi Boruto tetap diam. Ia hanya terus berjalan, tak berkata sepatah kata pun, fokus penuh pada ayah Momoshiki. Ayah Momoshiki tersenyum sinis dan berkata, jadi kau marah, ya? Karena aku membunuh Obito. Apa kau pikir bisa membalaskan itu semua kepadaku? Namun Boruto tidak membalas sepatah kata pun. Ia langsung meluncur ke depan dan memukul ayah Momoshiki dengan kekuatan penuh. Pukulan itu begitu kuat, hingga menghantam tubuh ayah Momoshiki dan menyebabkan ledakan hebat. Puluhan batang besi hitam berbentuk Kuroki Jushinki menancap di tubuhnya dari segala arah. Ayah Momoshiki terjatuh ke bawah, terluka berat. Tak berhenti di situ, Boruto menciptakan rasengan besar, mengangkatnya tinggi ke langit, lalu menghantamkannya ke arah ayah Momoshiki, menghancurkan bagian sel tubuhnya dan memperlambat proses regenerasinya. Melihat Boruto yang terus menyerang dengan penuh kemarahan, Sarada tanpa khawatir dan langsung menoleh ke arah Toneri. Dengan nada cemas, Sarada berkata, Toneri, aku tidak tahu kenapa, tapi Boruto terlihat sangat marah. Wajah dan auranya benar-benar berbeda dari biasanya. Seolah-olah dia sedang mengamuk tanpa kendali. Toneri menjawab tenang, kita tidak boleh menghentikannya, Sarada. Biarkan Boruto meluapkan semua emosinya. Kadang, untuk benar-benar mengeluarkan kekuatan penuh, seseorang perlu mengalirkan seluruh perasaannya. Kalau kita ganggu sekarang, bisa-bisa dia malah kehilangan kendali atau justru tidak mencapai kekuatan maksimalnya. Tak lama kemudian, Boruto terlihat kembali menekan rasengan miliknya, memperbesar putaran energi itu hingga menghasilkan gelombang angin yang kuat. Rasengan tersebut diarahkan langsung ke ayah Momoshiki yang sedang terluka. Tubuh Otsutsuki itu tampak mulai tidak sanggup meregenerasi dirinya karena serangan itu memutus aliran sel-sel tubuhnya. Namun, ayah Momoshiki masih mencoba bertahan. Ia menyerap rasengan besar itu dengan Rinnegan yang terletak di telapak tangannya, lalu perlahan-lahan mulai terbang walau dalam kondisi tubuh yang sangat hancur. Dengan sisa kekuatannya, ayah Momoshiki mengangkat satu batang besi hitam di tangannya. Ia lalu terbang ke arah Boruto, jelas berniat menancapkan batang besi itu langsung ke pusat cakra milik Boruto. Boruto yang melihat momen itu langsung teringat pada perkataan Kashin Koji di masa lalu. Kata Koji waktu itu, kalau kau ingin mengalahkan ayah Momoshiki untuk selamanya, tunggu saat dia membawa hanya satu batang besi. Serang dia secara bersamaan. Saling tusuk. Itu satu-satunya cara. Boruto pun mengeluarkan satu batang besi hitam dari tangannya dan bersiap menantang ayah Momoshiki secara langsung. Saat mereka berdua saling mendekat dengan kecepatan tinggi, ayah Momoshiki sempat mengejek, jadi begitu caramu, ingin kita saling melukai? Baiklah. Kalau begitu aku akan menancapkan ini tepat ke sumber cakra Mu. Kalau itu berhasil, kau akan mati. Namun ketika jarak mereka sudah sangat dekat, Boruto tiba-tiba menjatuhkan batang besinya ke tanah, dan sebagai gantinya, ia menggenggam Tomogoroshi no Haikotsu, senjata rahasia yang mampu menghancurkan Otsutsuki dari dalam. Dalam satu momen singkat, mereka saling menusuk. Tubuh ayah Momoshiki tertusuk oleh Tomogoroshi, sementara Boruto tertusuk oleh batang besi milik lawannya. Tapi karena kecerdasannya, Boruto sempat memiringkan tubuhnya sedikit ke samping, sehingga tusukan itu tidak mengenai titik vitalnya. Tubuh ayah Momoshiki mulai berubah menjadi abu. Proses kehancurannya terlihat begitu cepat karena efek dari Tomogoroshi no Haikotsu yang langsung menyerang inti cakra. Amado yang sedang mengawasi kejadian ini dari markas, melalui penglihatan Eida, langsung berkata pelan, akhirnya, ini adalah momen yang kita tunggu. Dewa Otsutsuki tertinggi akhirnya mati di tangan Boruto. Di saat yang sama, Kawaki yang sebelumnya tidak sadarkan diri, mulai siuman. Amado yang melihatnya langsung berkata, kau sudah sadar? Bagus. Sekarang, lakukan apa yang sudah kita rencanakan. Masuk ke dalam portal dimensi ini. Tapi ingat, setelah tugasmu selesai, segera kembali ke sini. Jangan bertarung dengan Boruto. Itu bukan bagian dari rencanamu. Kawaki hanya mengangguk dan menjawab, baik. Aku paham. Aku akan lakukan sesuai rencana. Di samping itu,
Code yang mendengar percakapan mereka bertanya dengan nada kecewa. Lalu bagaimana dengan aku? Apakah aku tidak mendapatkan bagian dari semua ini? Amado menjawab datar, tenang saja. Kau akan mendapatkan bagianmu nanti, bersama Delta. Tapi untuk sekarang, fokus utama kita adalah Kawaki. Diperlihatkan Kawaki masuk ke dalam portal dan muncul di tempat pertempuran Boruto. Saat itu, Boruto sedang bersiap untuk menghancurkan tubuh ayah Momoshiki sepenuhnya dengan biju dama terakhir. Boruto mengangkat bola cakra besar itu ke langit dan berkata pelan, "Selamat tinggal, Dewa Otsutsuki tertinggi. Kali ini aku pastikan kau mati di tanganku." Tapi sebelum biju dama itu bisa dilepaskan, Kawaki tiba-tiba menendang Boruto dengan keras hingga terpental jauh. Boruto terkejut dan bangkit sambil berkata marah, "Kawaki? Apa yang kau lakukan? Kenapa kau menyerangku? Apa maksudmu melakukan ini?" Kawaki berdiri di hadapan tubuh ayah Momoshiki yang sedang sekarat. Ia lalu mengangkat tongkat miliknya dan menghantamkan pukulan terakhir ke tubuh ayah Momoshiki hingga benar-benar hancur menjadi abu. Kekuatan Otsutsuki tertinggi telah sepenuhnya diserap oleh Kawaki, dan sekarang kekuatan Kawaki telah mengalami evolusi. Tubuhnya dikelilingi asap cakra karma, dojutsu miliknya terlihat bertambah satu lapis, dan auranya berubah drastis. Boruto yang jatuh ke tanah mulai bangkit perlahan, tatapannya penuh kemarahan. Ia menatap Kawaki dan berkata dengan nada keras, "Kawaki, kenapa kau menyerap kekuatan ayah Momoshiki? Apa sebenarnya yang kau kejar? Kenapa kau malah bergabung dengan Amado?" Kawaki hanya berjalan pelan mendekati Boruto tanpa menjawab. Dojutsunya menyala sangat terang, hingga tiba-tiba mengubah gravitasi di sekeliling mereka. Tubuh Boruto tertarik ke arah Kawaki oleh kekuatan itu, sangat mirip dengan kemampuan Bansho Tenin milik Pain. Namun, Boruto yang kini telah mencapai tahap ketiga kekuatannya, berhasil mematahkan efek gravitasi tersebut dengan memperlambat waktu. Dalam hitungan detik, Boruto melaju cepat ke arah Kawaki dan melancarkan serangan Shinjutsu. Tapi Kawaki mengecilkan tubuhnya dan langsung muncul di belakang Boruto. Ia mengaktifkan karmanya, dan dari sana, ledakan besar berwarna merah langsung menyebar ke arah Boruto. Tepat sebelum ledakan itu mengenainya, Toneri datang dan memanjangkan lengannya untuk menarik tubuh Boruto menjauh. Toneri berkata dengan nada cemas, "Kau sudah melihat sendiri, kekuatannya semakin kuat. Aku tidak ingin kau terus-terusan menghadapi Kawaki dalam keadaan seperti ini. Bagaimanapun juga, dia masih saudaramu, bukan? Kau harus menyadarkannya, sebelum dia benar-benar terjatuh dalam rencana Amado." Kawaki lalu menciptakan ratusan kubus besar dari udara, mengancam seluruh medan pertempuran. Ia berkata datar, "Sebenarnya aku tidak ingin berakhir seperti ini, tapi dunia tidak memberi kita pilihan. Kita akan bertemu lagi di masa depan dan saat itu, mungkin dunia sudah hancur. Sampai jumpa, Boruto." Setelah itu, Kawaki masuk ke dalam portal dimensi dan menghilang. Sesampainya di markas, Amado menyambutnya dengan puas dan berkata, "Kerja bagus, Kawaki. Sekarang kau hampir setara dengan Boruto. Langkah selanjutnya adalah memanen pohon Shinju dan menyerap kekuatan para Otsutsuki. Kita akan menjadikan mereka bahan untuk membesarkan Jubi, dan dengan kekuatan Dewa Otsutsuki yang sekarang sudah kau miliki, kita bisa melakukan semuanya lebih cepat dari yang pernah kita bayangkan." Code kemudian bertanya sambil sedikit penasaran, "Aku sebenarnya sudah tidak sabar menunggu momen ini. Tapi aku ingin tahu satu hal, Amado, kalau kau ingin menanam pohon Shinju, sebanyak apa sebenarnya yang akan kita tanam? Karena jujur saja, aku penasaran dengan skala sebenarnya dari rencana ini." Amado, dengan wajah datar seperti biasa, menjawab dengan tenang, "Kita akan menanam pohon Shinju sebanyak mungkin, Code. Di setiap planet yang masih memiliki kehidupan, kita akan menanam satu. Tujuannya bukan cuma satu atau dua pohon. Kita akan mengumpulkan buah cakra dari semua pohon itu sebanyak-banyaknya. Dan saat buah cakra itu terkumpul, saat itulah obsesiku menjadi nyata. Aku akan melangkah menjadi Dewa Otsutsuki." Mendengar hal tersebut, Code mengerutkan kening dan menanggapi, "Tapi bukankah proses menanam pohon Shinju itu membutuhkan waktu lama? Kalau seperti ini, bukannya kita justru memberi kesempatan pada Boruto untuk lebih dulu memakan buah cakra yang ia sembunyikan di dimensi Kamui?" Amado menggeleng pelan dan menjawab, "Kau tidak perlu khawatir soal itu. Aku sudah tahu apa yang akan terjadi. Boruto tidak akan memakan buah itu dalam waktu dekat. Karena jogannya belum berevolusi ke tahap 4, apalagi tahap 5. Jika dia memakan buah cakra itu sekarang, kekuatannya memang akan meningkat drastis.
Tapi itu juga berarti Momoshiki yang ada di dalam tubuhnya bisa ikut mengakses kekuatan itu. Dan itu akan menjadi ancaman besar. Boruto sadar betul akan risiko itu, dan itu sebabnya dia tidak akan menyentuh buah itu dulu. Amado melanjutkan dengan nada yakin, lagi pula, aku tahu kapan Jogannya akan bangkit ke tahap 4. Aku sudah melihatnya, dari masa depan. Saat aku masih bisa mengendalikan Kin. Mendengar penjelasan itu, Code mengangguk pelan dan berkata, kalau memang begitu, aku rasa aku hanya perlu bersabar. Aku sudah tidak sabar ingin mencicipi buah cakra itu, dan ikut melakukan penanaman pohon Shinju di planet-planet lainnya. Sementara itu, adegan berpindah ke Boruto yang sedang dibawa oleh Toneri menjauh dari lokasi pertarungan. Terlihat kubus-kubus besar berwarna merah, yang sebelumnya diciptakan Kawaki, jatuh dari langit dan menabrak tanah. Untungnya, tidak ada korban dari serangan itu. Tapi seluruh area menjadi sangat kacau karena banyaknya kubus yang berserakan. Setelah situasi mulai tenang, Toneri melepaskan genggamannya dari tubuh Boruto dan berkata dengan suara pelan, akhirnya, Dewa Otsutsuki tertinggi benar-benar sudah mati. Tapi sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan Kawaki? Boruto hanya menatap ke arah kubus-kubus itu dengan wajah khawatir. Ia menjawab, aku juga tidak menyangka Kawaki akan sejauh ini. Aku sangat yakin, Amado sudah memanfaatkannya untuk sesuatu yang lebih besar. Toneri mengangguk pelan lalu berkata, tapi anehnya, kenapa Kawaki malah kabur? Padahal dia sudah menyerap semua kekuatan Dewa Otsutsuki tertinggi. Bukankah dengan kekuatan sebesar itu, dia bisa saja mengalahkan siapapun, bahkan mungkin kau? Tapi dia malah pergi. Boruto menanggapi dengan wajah serius, aku yakin, dia kabur karena Amado yang menyuruhnya. Amado pasti punya rencana. Dan sekarang mereka menggunakan kekuatan itu untuk menjalankan rencana besarnya. Tiba-tiba, suasana di sekitar mereka berubah drastis. Langit menjadi gelap, angin besar muncul dengan pusaran kuat, dan tekanan cakra terasa meningkat. Toneri menoleh ke sekeliling dengan tatapan siaga dan berkata, ada yang tidak beres. Bersiaplah, Boruto. Aku merasa serangan besar akan datang. Saat Toneri bersiap dan mengaktifkan Tenseigan miliknya, semuanya tiba-tiba membeku. Tubuh Toneri, angin, bahkan benda-benda di sekitar menjadi patung dan tidak bergerak. Hanya Boruto yang masih memiliki kesadaran. Boruto melihat sekeliling dengan kebingungan, lalu dari balik ruang yang hening itu, Momoshiki muncul perlahan. Kali ini, Momoshiki muncul benar-benar di luar tubuh Boruto, bukan sekadar melalui alam bawah sadar. Boruto langsung siaga dan mengangkat pedang Kusanaginya, lalu berkata, Momoshiki, jangan coba-coba melakukan sesuatu yang bodoh. Kalau kau mencoba menyentuh mereka, aku tidak akan segan-segan menebasmu di sini dan sekarang. Momoshiki hanya tertawa kecil, lalu menjawab, tenang saja, aku tidak akan menyentuh siapapun. Urusanku hanya denganmu, Boruto. Atau kau ingin tahu bagaimana rasanya ditebas oleh pedang Kusanagi itu? Boruto mengeraskan suara, kau pikir ini lucu? Aku tidak akan membiarkanmu mengambil alih tubuhku atau orang-orang yang kusayangi. Momoshiki berjalan pelan ke arahnya dan berkata dengan suara dingin, lalu, bagaimana jika aku yang membunuh ayahmu? Apa kau hanya akan menatapku dengan mata penuh dendam seperti sekarang? Kau bahkan belum menyadari siapa dirimu sebenarnya. Setelah itu, Momoshiki mengangkat tangan kanannya, dan dari telapak tangannya muncul Rinnegan berwarna gelap. Kedua mata Boruto tiba-tiba berubah, dan penglihatan masa depan muncul lagi di hadapannya. Namun kali ini berbeda. Ia melihat Kawaki, Code, dan Amado mengacaukan dunia. Mereka semua sudah memakan buah cakra, dan kekuatan mereka telah meningkat ke titik berbahaya. Momoshiki berkata, kau melihat ini? Apa yang kau rasakan setelah tahu masa depanmu, Boruto? Takut? Bingung? Atau justru mulai menyerah? Boruto menatap dengan serius dan menjawab, kau tidak akan berhasil memanfaatkan mereka. Mereka bukan pion yang bisa kau mainkan sesuka hati. Tapi Momoshiki hanya tersenyum dan berkata, kau salah. Aku akan manfaatkan mereka semua, termasuk tubuh Kawaki, untuk mencapai tujuanku yang belum pernah tercapai. Setelah mereka menghancurkan planet ini, aku akan mengambil alih dan meneruskan warisan ayahku. Dunia ini akan menjadi milikku. Boruto mengepalkan tangan dan berkata, kau pikir Amado akan membiarkanmu melakukan semua itu? Dia bukan orang bodoh. Momoshiki menjawab pelan, aku tahu Amado tidak mudah dimanipulasi.
Tapi rencanaku jauh lebih kompleks dari yang bisa kalian bayangkan. Pada akhirnya, akulah yang akan menang. Dan saat itu tiba, kau akan tahu rasanya kehilangan semuanya. Momoshiki lalu menghilang kembali ke dalam tubuh Boruto. Waktu pun kembali berjalan normal. Toneri yang tidak menyadari apa yang baru saja terjadi bertanya dengan heran, "Boruto, kenapa kau melamun begitu? Kau terlihat aneh." Boruto hanya menatap langit dan menjawab dengan pelan, "Tidak ada apa-apa, aku hanya lelah setelah pertarungan panjang tadi." Lalu adegan berpindah saat sebuah bulan merah muncul di langit. Bulan itu perlahan memunculkan sebuah tomoe raksasa yang terlihat jelas di permukaannya. Kejadian ini memicu resonansi atau getaran yang sangat kuat dengan pohon Shinju yang baru saja tumbuh. Dalam kondisi ini, dua biju yaitu Matatabi dan Kokuo sudah tidak bisa dilacak keberadaannya oleh Naruto. Ia tidak bisa merasakan kesadaran dari kedua biju tersebut karena mereka telah terserap ke dalam pohon Shinju bersama Jubi dan Gedomazo. Di alam bawah sadarnya, Naruto langsung berbicara dengan Kurama. "Kurama, bagaimana ini? Apa Matatabi dan Kokuo akan mati setelah masuk ke dalam pohon itu?" tanya Naruto dengan nada cemas. Kurama menjawab dengan tenang, "Tidak, mereka tidak akan mati. Para biju tidak bisa musnah sepenuhnya. Meskipun mereka bergabung dengan pohon Shinju dan bahkan Gedomazo, para biju akan tetap hidup. Dan jikapun mereka sempat hancur, biju-biju itu akan lahir kembali setelah beberapa tahun." Naruto menarik napas dan mengangguk pelan, lalu bertanya, "Kalau begitu, bagaimana caranya agar kita bisa mengeluarkan mereka dari pohon Shinju itu?" Kurama menjelaskan, "Satu-satunya cara adalah dengan membuat Shibai mati. Menghancurkan pohonnya tidak akan berhasil karena pohon Shinju akan selalu tumbuh kembali. Pohon ini memiliki resonansi langsung dengan Shibai, jadi kalau kita ingin menghentikannya, maka Shibai harus dihabisi." Mendengar itu, Naruto mulai menatap ke arah Shibai yang berada di kejauhan. Ia langsung melesat cepat, memanjangkan ekor Kurama dalam mode Baryon. Ekor itu melilit tubuh Shibai dan mulai menguras sisa umur dari tubuhnya. Shibai yang sadar bahwa kekuatan Baryon mode sangat berbahaya segera menjauh, berusaha menghindari kontak langsung. Sementara itu, Boruto mengaktifkan Jougan tahap 3 untuk melihat titik-titik cakra yang menjadi pusat kekuatan dalam tubuh Shibai. Setelah melihat semuanya, Boruto mulai menyusun rencana. Melalui kemampuan telepati milik Ino, Boruto menyampaikan pesan kepada Rikudo Sennin dan Sasuke. "Tolong bantu aku dan ayah. Kalian berdua desak Shibai Otsutsuki dengan serangan apapun. Tapi pastikan serangan kalian adalah serangan fisik langsung. Kalau kalian berhasil membuatnya terdesak, aku dan ayah akan mengakhiri semuanya." Rikudo Sennin dan Sasuke lalu melayang di udara dengan Susanoo sempurna mereka masing-masing. Dua Susanoo raksasa itu meluncur ke arah Shibai dan menyerangnya dengan tebasan beruntun. Shibai yang terdesak berusaha menghindar dengan terbang ke berbagai arah. Dia lalu menciptakan elemen lava dari telapak tangannya dan membentuk sebuah golem lava raksasa yang ukurannya hampir sama dengan Susanoo milik mereka berdua. Shibai naik ke atas golem itu dan mulai melancarkan serangan berupa cairan lava yang menyebar ke segala arah. Susanoo milik Sasuke terkena cairan lava itu dan mulai meleleh. Akhirnya Susanoo milik Sasuke hancur, dan dia jatuh. Namun, Susanoo milik Rikudo Sennin tidak terpengaruh sama sekali oleh lava. Dengan sigap, Hagoromo menangkap Sasuke dengan tangan Susanoo-nya dan membawanya masuk ke dalam. Sasuke kini berdiri di sisi Hagoromo, di dalam Susanoo besar itu. Hagoromo menoleh ke arah Sasuke dan berkata, "Sasuke, ini adalah langkah baru dalam sejarah dunia shinobi. Dulu Madara dan Hashirama pernah menggabungkan Kurama dengan Susanoo. Bahkan kau dan Naruto juga pernah melakukannya. Tapi, penggabungan dua Susanoo seperti ini belum pernah terjadi. Aku percaya, dengan cara ini kita bisa mendesak golem raksasa itu." Sasuke mendengarkan dan mengangguk. Ia menciptakan kembali Susanoo miliknya dan menggabungkannya dengan milik Hagoromo. Wujud Susanoo gabungan itu luar biasa besar, dengan tanduk dan tubuh yang menjulang tinggi. Shibai melihat hal itu dan membesarkan lagi golem lavanya. Ia lalu menciptakan tombak raksasa dari lava dan melemparkannya ke arah Susanoo gabungan tersebut. Hagoromo dan Sasuke mengangkat pedang mereka untuk menahan serangan itu. Hagoromo lalu memusatkan kekuatan Raiton Saninmo ke tangan Susanoo, sementara Sasuke menambahkan Chidori Nagashi. Dua teknik Raiton itu bergabung dan menciptakan kekuatan petir yang sangat kuat di tangan Susanoo. Setelah siap, mereka berdua meluncur ke arah golem lava dan menyerangnya hingga hancur total. Golem itu akhirnya meledak dan tidak menyisakan apapun. Shibai terjatuh di udara,
tubuhnya tidak stabil. Melihat hal itu, Kashin Koji langsung berkata pada Madara, "Madara, sekarang waktunya." Mereka sudah berhasil mendesaknya. Berikan serangan terakhir. Madara pun memusatkan cakra Rikudo ke tangannya sambil berucap, "Bakuhatsu." 6 bola cakra langsung melesat cepat ke arah Shibai dan meledak satu persatu. Ledakan itu membuat langit bergetar dan tanah di bawah mereka retak. Namun, Shibai mengibaskan tangannya, menciptakan badai besar untuk menghalau semua ledakan. Lalu, ia menarik 5 meteor besar dari langit yang tertutup asap tebal, dan bersiap menyerang lagi. Karena terlalu fokus menghadapi Madara, Hagoromo, dan Sasuke, Shibai sampai tidak menyadari bahwa Boruto dan Naruto sedang bersiap di belakangnya. Boruto membuka kembali Jougan tahap 3-nya dan melihat dengan jelas semua titik cakra dalam tubuh Shibai. Ia lalu menandai semua titik itu dan berkata pada ayahnya, "Ayah, aku sudah menandainya. Sekarang giliran kita." Naruto langsung terbang dari belakang, membawa 2 bola Budodama dan menancapkannya ke punggung Shibai. Pada saat yang sama, Boruto menusuk semua titik cakra yang telah dia tandai. Serangan Boruto kali ini menggunakan perisai cakra khusus yang bisa melumpuhkan kemampuan regenerasi musuh. Namun, tepat setelah serangan itu mengenai Shibai, tangan kanan Shibai, seorang Otsutsuki lain, menggunakan kekuatannya untuk menukar takdir. Shibai akhirnya terselamatkan, sementara tangan kanannya justru menjadi korban serangan Boruto dan Naruto. Meski begitu, Otsutsuki ini masih memiliki Rinne Sharingan yang sangat aneh. Ia mengarahkannya kepada Naruto dan Boruto. Tubuh Naruto tiba-tiba tidak bisa bergerak, seolah terkunci oleh kekuatan mata itu. Tapi efek dari Rinne Sharingan itu tidak bekerja pada Boruto. Menyadari hal ini, Boruto kembali melesat maju dan bersiap untuk menancapkan Tomogoroshi no Haikotsu ke tubuh Otsutsuki tersebut. Tangan kanan Shibai Otsutsuki mulai mengaktifkan kembali Rinne Sharingan-nya. Dengan tenang, dia memfokuskan penglihatannya ke arah tubuh Ikotsu. Lalu perlahan tubuh Ikotsu meleleh dan hancur tak bersisa. Setelah menyelesaikan tugasnya, dia mundur dan berdiri di samping Shibai. Melihat hal itu, Shibai sedikit mengangguk dan berkata, "Kerja bagus, Kak, kau memang selalu bisa kuandalkan dalam situasi seperti ini." Mendengar pujian itu, tangan kanan Shibai hanya diam, tapi ekspresinya menunjukkan kesetiaan penuh. Tak lama kemudian, Shibai membuka matanya yang kini memancarkan kekuatan Rinnegan yang telah diselaraskan dengan warna merah dari bulan di atas langit. Ia mengangkat tangannya ke udara, dan seketika rantai-rantai besar muncul dari langit, turun dengan paksa, lalu menarik keluar para biju yang tersisa di dalam tubuh Naruto. Shibai menatap tubuh Naruto dan berkata dengan suara datar, dengan mengambil cakra dari para biju dan menyerahkan jasad Boruto ke pohon Shinju, maka buah cakra paling sempurna akan segera terbentuk. Shibai lalu menarik seluruh cakra dari 7 biju yang masih tersisa dan memindahkannya ke dalam pohon Shinju. Ia juga mulai mengendalikan bulan merah itu agar terus memancarkan cahaya aneh ke arah bumi. Siapapun yang terkena cahaya ini, cakranya akan langsung terhisap masuk ke pohon Shinju. Para shinobi aliansi mulai jatuh satu persatu ke tanah. Tubuh mereka melemah karena cakra mereka terus tersedot tanpa henti. Shibai tetap berdiri di atas tempatnya sambil terus menjaga kontrol bulan merah tersebut. "Aku sangat menyukai pemandangan seperti ini," katanya pelan. Dengan cepat, pohon Shinju yang raksasa itu akhirnya tumbuh sepenuhnya dari dalam tanah. Akar-akarnya menjalar ke seluruh penjuru, membeli tubuh para shinobi aliansi dan menyedot semua cakra yang mereka miliki. Akar itu terus menarik energi mereka ke dalam pohon sebagai bahan utama pembentukan buah cakra terkuat. Melihat kejadian ini, Boruto langsung bereaksi. Tanpa ragu, ia mengaktifkan Jougan miliknya dan langsung menghentikan waktu. Dalam kondisi waktu berhenti, Boruto menggunakan pedangnya untuk menebas satu persatu akar Shinju yang membeli tubuh para aliansi. Dengan kesabaran dan kecepatan tinggi, ia menyelamatkan mereka satu persatu. Setelah semua terbebas, Boruto membawa tubuh mereka ke tempat yang lebih aman menggunakan jurus Shiraishin. Agar tidak ada akar yang mendekat kembali, Boruto lalu mengeluarkan jurus Suiton, Suisoha, menyapu dan mendorong semua akar menjauh. Namun tak lama setelah itu, Shibai menciptakan banyak sekali dahan kayu dari jurus Mokuton dan mengarahkannya langsung ke Boruto. Dengan suara tegas, Shibai berkata, "Kemampuanmu menghentikan waktu sangat menggangguku. Terus terang, aku tidak suka melihatnya." Dahan-dahan Mokuton itu mulai berubah menjadi duri-duri tajam dan terbang cepat ke arah Boruto. Saat situasi semakin genting, suara dari dalam tubuh Boruto terdengar. Itu adalah suara rival dari ayah Momoshiki. "Boruto, mungkin sekarang saatnya menggunakan kekuatan itu."
Jogan tahap keempat belum bangkit, jadi untuk mengurangi risiko, kau harus gunakan kekuatan ini sekarang juga. Mendengar itu, Boruto pun mulai bertindak cepat. Ia menggabungkan Jogan miliknya dengan Jogan milik rival ayah Momoshiki. Bahkan, Boruto juga menyatukan kedua Jogan itu dengan energi buah cakra yang tersimpan dalam tubuhnya. Tak cukup sampai di situ, dia juga mengaktifkan karma Momoshiki, membuat pola karma menjalar ke seluruh tubuhnya. 4 kekuatan besar kini mulai beresonansi dalam tubuh Boruto. Kemudian, Boruto menyerap kekuatan Sennin Mode dari 2 tempat sekaligus, Gunung Myoboku dan Gua Ryuchi. Kekuatan besar mulai masuk ke dalam tubuhnya dan menyatu dengan 4 kekuatan sebelumnya. Bola-bola Gudodama muncul di punggungnya, kulit wajahnya mengeras, dan matanya menyala terang. Tekanan energi dalam tubuh Boruto kini luar biasa. Ini adalah pertama kalinya ia berhasil menggabungkan 6 kekuatan secara bersamaan. Rival ayah Momoshiki kembali memperingatkan, ingat, kekuatan ini sangat besar. Kau telah menyatukan Jogan milikku dan milikmu, karma, dan buah cakra. Kau bahkan menyatu dengan Sennin Mode. Saat ini, kau hampir menguasai seluruh elemen. Tapi satu hal yang perlu kau pahami, kalau kau tidak mampu menyeimbangkan kekuatan ini, maka kau bisa kehilangan kendali. Dan jika itu terjadi, Momoshiki bisa mengambil alih tubuhmu. Jika sampai itu terjadi, maka aku sendiri harus turun tangan untuk menyadarkanmu. Boruto diam sejenak, lalu perlahan tubuhnya mulai berubah. Jubah putih muncul di sekelilingnya, dan tongkat panjang seperti milik Rikudo Sennin ada di genggamannya. Cahaya cakra Jogan terus menyala mengelilingi tubuhnya. Melihat perubahan ini, Shibai berkata pelan, aku bisa merasakannya, kekuatan itu. Rival ayah Momoshiki, dia selalu menggangguku. Shibai lalu mengakses kedua Jogannya, serta 2 Rinnegan yang ada di telapak tangannya. Ia menatap Boruto dengan serius. Kau benar-benar mengaktifkan 6 kekuatan sekaligus. Aku cukup terkesan. Ini akan jadi pertarungan yang tidak biasa. Boruto membalas dengan tenang, karena aku telah menggabungkan begitu banyak kekuatan, maka penghentian waktu akan bertahan cukup lama. Jadi kita akan bertarung di sini tanpa ada gangguan dari siapapun. Shibai tertawa pendek, lalu menggenggam tongkatnya erat. Ucapanmu terlalu tinggi. Tapi jujur, aku sangat menantikan serangan darimu, Otsutsuki Boruto. Ketika Shibai mengedipkan mata, dalam waktu hanya 1 detik, Boruto tiba-tiba sudah muncul tepat di hadapannya. Refleks, Shibai memanjangkan tongkatnya untuk menusuk tubuh Boruto. Namun Boruto langsung menghilang dan muncul di samping Shibai. Melihat itu, Shibai mulai menggunakan cakranya untuk menciptakan puluhan tangan raksasa. Tangan-tangan ini dilesatkan ke arah Boruto dengan kecepatan tinggi. Tapi Boruto dengan insting dan penglihatan tajamnya mampu menghindar dari serangan itu satu persatu. Shibai lalu mengubah rambutnya menjadi ratusan jarum kecil yang sangat tajam. Rambut itu meluncur dengan kecepatan luar biasa, mengarah ke Boruto. Jika Boruto terkena serangan dari Shibai ini, maka efeknya akan sangat berbahaya, hampir sama seperti teknik Tomogoroshi no Haikotsu. Terlihat jarum-jarum kecil berterbangan di udara dengan kecepatan yang sulit diukur dengan mata biasa. Dalam situasi genting ini, Boruto segera menyerap kekuatan dari 2 tempat sekaligus, Sannin Mode dari Gunung Myoboku dan Sannin Mode dari Gua Ryuchi. Kedua mode itu akhirnya bergabung menjadi satu di dalam tubuh Boruto. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah dunia ninja, karena Boruto menjadi orang pertama yang berhasil menggabungkan 2 Sannin Mode sekaligus. Dengan kekuatan tersebut, ditambah kekuatan mata Jogan miliknya, Boruto hanya perlu menggerakkan tangannya ke arah jarum-jarum kecil yang datang menyerangnya. Dalam sekejap, semua jarum itu malah berbalik arah dan melesat ke arah Shibai. Shibai yang melihat kejadian itu dengan matanya sendiri tampak terkejut. Ia segera menciptakan Futon Richudo, sebuah teknik angin tingkat tinggi, untuk menghalau semua jarum yang datang padanya. Belum sempat ia mengatur posisi, Boruto tiba-tiba muncul tepat di hadapannya. Dengan kecepatan tinggi, Boruto langsung memukul Shibai menggunakan kekuatan dari Sannin Mode Gunung Myoboku, menyebabkan tubuh Shibai terdorong cukup jauh. Karena tekanan serangannya sangat kuat, Shibai sampai kehilangan keseimbangannya. Namun, Shibai dengan cepat mengecilkan tubuhnya, sebuah kemampuan khas Otsutsuki, lalu berpindah posisi dan muncul di belakang Boruto. Ia mengangkat kakinya dan menendang punggung Boruto dengan keras. Tapi sebelum tendangan itu mengenainya, Boruto tiba-tiba menghilang. Dalam hitungan detik, Boruto muncul kembali, kali ini berada di sisi lain.
Boruto mulai mengakses kekuatan yang disebut sebagai kekuatan dari rival ayah Momoshiki. Tiba-tiba, sebuah bola besar bernama Bacho Gudodama muncul di tangannya. Bola itu sangat besar, ukurannya jauh melampaui Gudodama biasa yang dikenal dalam dunia ninja. Bola itu tampak menyala dan penuh dengan energi. Rival ayah Momoshiki yang melihatnya langsung berkata dengan nada puas, "Itu dia." "Boruto, hantamkan Bacho Gudodama itu ke arahnya. Kubus milik Shibai yang rendah itu pasti hancur kalau kena serangan itu. Jangan beri dia kesempatan untuk bertahan." Shibai yang mendengar kata-kata itu langsung menciptakan sebuah kubus besar yang terbuat dari cakra. Kubus itu sangat unik, berbeda dari milik Kawaki ataupun Ishiki. Kubus milik Shibai ini memiliki kemampuan menyerap cakra siapapun yang menyentuhnya. Tanpa ragu, Shibai terus mengeluarkan kubus-kubus besar satu persatu, berusaha mempertahankan diri dari serangan Boruto. Boruto lalu mengarahkan Bacho Gudodama ke arah Shibai dan meledakkannya. Dentuman besar terjadi, dan Shibai mencoba bertahan dengan menggunakan kubusnya sebagai perisai. Ia menahan serangan itu dengan satu kubus, lalu memperkuat pertahanannya dengan kubus lainnya yang muncul dari atas. Setelah itu, Shibai tiba-tiba mengecilkan tubuhnya lagi dan berpindah ke belakang Boruto. Kali ini, ia mengaktifkan Byakugannya dan mulai melihat titik-titik cakra, Tenketsu, di dalam tubuh Boruto. Shibai mengubah tangannya menjadi seperti cakar besar, lalu mencoba menyerang titik-titik vital Boruto.